Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Ricky Ajah Channel, yang mana sekarang akan mengupas tentang cerita sinetron Tajwid Cinta. Dan apa kabar untuk seluruh penggemar sinetron Tajwid Cinta dimanapun kalian berada, semoga masih tetap dalam keadaan sehat, amin. Jika kalian tidak ingin ketinggalan episode-episode lainnya tentang sinetron Tajwid Cinta, maka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar kalian tetap tidak ketinggalan channel ini. Sinopsis sinetron Tajwid Cinta episode 106 yang tayang Senin tanggal 27 Februari tahun 2023, Siva telah mengambil keputusan yang membuat Dafri langsung emosi dan bersikap cuek kepada Siva. Awalnya Dafri mengetahui hal tersebut dari Alina, hingga akhirnya Dafri sepertinya tidak bisa menerima alasan Siva karena Siva telah mengambil keputusan secara sepihak tanpa memberitahukan Dafri atau Oki terlebih dahulu. Di satu sisi, terdapat Ilham dan Alina yang mulai merasakan debaran sedikit demi sedikit meski dengan cara kekerasan, karena Alina menganggap Ilham telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Penasaran? Bagaimana cerita sinetron Tajwid Cinta episode 106 tayang Senin tanggal 27 Februari tahun 2023? Simak sinopsis di bawah ini. Diperlihatkan, Pak Rahmat masih terlihat sangat sedih karena masih tidak percaya dengan fakta yang harus diterimanya saat ini, di mana ternyata Siva selama ini adalah anak kandungnya yang tidak pernah Pak Rahmat ketahui. Rupanya, Pak Usman tidak pernah mengatakan semua ini sebelumnya karena Pak Usman ingin menyelamatkan Dila dari Ibu Nadia. Sehingga, mau tidak mau Pak Usman harus berbohong jika Dila pernah keguguran dan anak yang ada di dalam kandungannya telah meninggal, dan ternyata semua itu adalah bohong. Lantaran, secara biologis Pak Rahmat memang adalah ayah kandung dari Siva, namun yang membesarkan Siva selama ini dan yang menjaganya adalah Pak Usman. Jadi Siva masih menganggap jika Pak Usman itu adalah ayahnya. Pak Rahmat benar-benar sedih karena ia belum mendapatkan maaf sepenuhnya dari Siva, dan Pak Rahmat sepertinya berharap jika Siva memanggilnya dengan sebutan ayah. Siva ceritakan ke Vero tentang Rahmat dan keputusannya hentikan penggeledahan rumah Nadia. Siva yang mengetahui bahwa Pak Rahmat adalah ayah kandungnya, itu langsung menceritakan semuanya kepada Tante Vero, termasuk tindakan Siva yang menghalangi upaya Dafri dan Oki untuk menggeledah rumah Ibu Nadia. Tante Vero tidak ingin munafik bahwa dia ragu mendengar penjelasan dan keputusan Siva, namun Tante Vero berusaha untuk mengerti Siva yang saat ini perasaannya sangat kacau setelah mengetahui kebenaran Pak Rahmat adalah ayah kandungnya. Atas nama Pak Rahmat, akhirnya Siva berusaha dan memberanikan diri untuk membatalkan surat pemerintah penggeledahan yang tentu dilaporkan oleh Dafri dan Oki. Tanpa Siva ketahui, Dafri dan Oki begitu kesal setelah pihak kepolisian membatalkan begitu saja surat perintah penggeledahan rumah Ibu Nadia, padahal tinggal selangkah lagi mereka akan mendapatkan bukti handphone orang yang telah memerintahkan Arman atas kejadian atau kekacauan di butik Siva tempo hari. Bunda Vero juga mengatakan bahwa dia sedikit ragu jika nantinya Alina akan berubah sesuai apa yang telah diinginkan oleh Siva. Siva melakukan semua ini karena Pak Rahmat, di mana Siva kini berterus terang dan menceritakan kebenaran itu kepada Tante Vero, bahwa sebenarnya Pak Rahmat adalah ayah kandung Siva. Sontak saja, Tante Vero benar-benar terkejut, berarti selam ini Dila bukanlah mengandung anaknya Pak Usman, melainkan anaknya Pak Rahmat yang dirahasiakan oleh Dila. Termasuk, Tante Vero juga telah mengetahui semuanya jika Alina bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat melainkan anak kandung dari Pak Eros. Siva mimpi buruk, akibat rasa bersalahnya Siva kepada Dafri karena membatalkan surat penggeledahan Ibu Nadia, itu akhirnya Siva sampai bermimpi buruk. Siva saat itu sedang bermimpi bertemu dengan salah seorang pria mungkin Dafri atau Arman, yang tampak sedang marah kepada Siva. Akhirnya, Siva pun terbangun dan ia langsung melaksanakan sholat malam karena Siva begitu ketakutan jika nantinya terjadi hal buruk, dan satu-satunya yang dapat menenangkan hati Siva adalah sholat. Nadia komplain Rahmat hanya pikirkan Siva.
Sementara itu, Ibu Nadia mulai merasa kesepian karena Alina telah pergi bersama dengan Ilham suaminya setelah keduanya kini resmi menyandang status suami dan istri. Sedangkan, Pak Rahmat suami dari Ibu Nadia itu mulai tidak respek terhadap Ibu Nadia sehingga membuat Ibu Nadia sedih dan stres. Ditambah, jika nantinya Alina juga mengetahui bahwa sebenarnya Pak Rahmat bukanlah ayah kandung dari Alina melainkan Pak Eros yang telah berusaha dilenyapkan oleh Ibu Nadia dan Arman. Ibu Nadia pun akhirnya kembali terlibat cekcok dengan Pak Rahmat karena Ibu Nadia merasa bahwa dipikirkan Pak Rahmat saat ini hanya Siva dan Siva semata. Pak Rahmat tidak peduli lagi dengan Ibu Nadia karena dia dilanda kekhawatiran dan penyesalan sekaligus rasa bersalah kepada Pak Usman karena telah menikah dengan Ibu Nadia. Ditambah Pak Rahmat juga jelas-jelas sudah menelantarkan Siva anak kandungnya sendiri. Adegan lain, tampak Alina datang menghampiri Dafri. Sepertinya Alina benar-benar telah membaca situasi, ketika melihat Dafri dan Oki benar-benar kesal karena pihak kepolisian telah membatalkan surat penggeledahan mereka di rumah ini Nadia. Alina begitu yakin jika Dafri mengetahui siapa orang yang telah membatalkan surat penggeledahan Ibu Nadia, sudah dipastikan Dafri akan sangat marah dan Alina pun memanfaatkan situasi tersebut. Alina menceritakan semuanya kepada Dafri bahwa surat perintah penggeledahan Ibu Nadia itu telah dibatalkan oleh Siva sendiri. Sontak saja, Dafri terkejut dengan perkataan dari Alina. Dafri pun seketika dilanda amarah dan Mulia bertanya-tanya mengapa Siva melakukan semua itu dan Dafri pun tampak tidak bisa menahan amarahnya untuk segera bertemu dengan Siva. Di satu sisi, Dafri berusaha untuk tidak langsung percaya dengan perkataan dari Alina sebelum dia bertemu langsung dan berbicara dengan Siva langsung. Dafri kesal akibat keputusan Siva yang meminta pihak kepolisian untuk hentikan penggeledahan rumah Nadia. Adegan selanjutnya, terlihat Dafri datang menemui Siva ketika saat itu Siva sedang mengaji dan Dafri pun tampak kesal dan langsung to the point, mengapa Siva membatalkan surat perintah dari kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah Ibu Nadia. Dafri pun menunggu jawaban dari Siva dan berharap semua itu tidak benar karena Siva sudah menggagalkan rencana dan penyelidikan yang dilakukan oleh Dafri dan Oki untuk mencari tahu sumber masalah yang selama ini terjadi. Siva pun mulai menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu demi menyelamatkan Pak Rahmat karena Pak Rahmat adalah ayah kandung dari Siva. Dafri kemungkinan akan berpendapat bahwa dia harus menegakkan keadilan di mana yang bersalah haruslah tetap menerima hukuman, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang untuk selama-lamanya yakni Pak Eros dan korban model di butik Siva yang dinyatakan meninggal dunia. Dafri pun sepertinya belum bisa menerima penjelasan dari Siva atas keputusan Siva yang langsung meminta untuk memberhentikan pihak kepolisian untuk menggeledah rumah Ibu Nadia. Kekesalan Dafri itu rupanya berlanjut hingga keesokan harinya saat Dafri kini berangkat ke kantornya KAR. Karena Dafri saat itu terlihat cuek kepada Siva sementara, Siva juga merasa sedih sekaligus bersalah kepada Dafri. Alina ingin hilangkan bukti namun Ilham mencegahnya. Atas tindakan Siva yang meminta pihak kepolisian untuk menghentikan aksi penggeledahan di rumah Ibu Nadia tersebut, pastinya Alina tidak akan tinggal diam saja. Kemungkinan, Alina akan menghilangkan seluruh barang bukti yang berhubungan dengan Arman sehingga Siva atau yang lainnya ketika berubah pikiran, tidak akan menemukan bukti apa-apa lagi. Tanpa Alina ketahui, sebenarnya Pak Eros telah menyimpan bukti yang sebenarnya dan kemungkinan bukti tersebut akan diberikan kepada Ilham di mana Ilham akan mengancam Alina melalui bukti yang dipegangnya saat ini. Alina tuduh Ilham lakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Adegan lain, diperlihatkan Ilham memegang sebuah kunci yang kemungkinan itu adalah bukti kejahatan dari Alina dan saat itu Alina berusaha keras untuk merebut kunci tersebut dari tangan Ilham. Namun sayangnya, Alina tidak bisa berbuat banyak karena Ilham justru lebih kuat dari Alina sehingga Alina pun terjatuh di tempat tidur sambil tangannya dipegang oleh Ilham. Alina yang merasa Ilham telah berbuat kasar kepada dirinya, itu langsung mengancam Ilham bahwa dia akan melaporkan Ilham ke pihak kepolisian karena telah melakukan tindakan KDRT.